sembuh dari kanker. Selama suatu ibadah di mana saya sedang melayani, hadir 10 orang yang dulunya sakit kanker, tetapi sudah disembuhkan secara ajaib oleh kuasa Tuhan. Apa yang Tuhan telah lakukan bagi 10 orang itu, bisa Ia lakukan bagi Anda yang menderita sakit yang sama. Dan jika Tuhan bisa menyembuhkan 10, maka Ia bisa menyembuhkan 100 lagi, 1000 lagi, dan seterusnya. Yang lebih penting, Tuhan bisa dan sudah menyembuhkan Anda. Pertama-tama, sadarilah bahwa Tuhan bukanlah pencipta kanker. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Siapapun yang pernah terserang kanker tahu bahwa itu tidak pernah bisa dianggap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Seringkali kanker dikaitkan dengan bau busuk, dan itu umumnya menghasilkan rasa sakit yang sangat parah pada korbannya. Kanker ganas bahkan menghasilkan kematian. Memang, kanker tetap salah satu ancaman paling mengerikan bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia di sepanjang zaman. 1 Timotius 6 ayat 17 berkata, "Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati." Jadi jelas, bukan Tuhan, melainkan iblislah yang ingin Anda menderita dan mengalami penindasan, sehingga Anda tidak bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Sedangkan Tuhan adalah Sang Pemberi semua hal yang baik untuk kita nikmati bagi kemuliaan-Nya. Tidak benar jika ada korban kanker yang mengatakan bahwa ia senang menderita kanker itu. Tidak benar jika ada seorang yang menderita sakit penyakit berkata bahwa ia bersuka cita di dalam penyakit yang setan berikan kepadanya itu. Mari kita yakin akan satu fakta ini. Tuhan bukan pencipta kanker atau penyakit apapun untuk menghukum Anda. Apalagi jika Anda sudah bertobat dan percaya kepada Kristus, maka Anda sudah dipindahkan dari penghukuman Allah kepada anugerah Allah yang berlimpah-limpah. Sehingga tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya kepada Kristus, yang tinggal dalam Kristus. Haleluya! Penting untuk Anda menyadari bahwa kanker adalah penindasan iblis. Penyakit, penderitaan, kemiskinan, kelemahan ada di dunia ini oleh karena penindasan kuasa iblis. Tetapi Yesus datang untuk tujuan ini, yaitu menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 1 Yohanes 3 ayat 8. Kanker, sebagaimana dengan dosa, adalah salah satu pekerjaan iblis di mana Yesus datang untuk menghancurkannya dengan kuasanya yang memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Bandingkan pekerjaan iblis, si pemusnah, dengan pekerjaan Yesus, Sang Pemberi hidup. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Dalam ayat ini, Yesus dengan tegas menyingkapkan bahwa iblislah sang pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Iblislah yang menyebabkan penindasan kanker atau penyakit apapun yang menghancurkan kesehatan Anda. Tetapi sebaliknya, Yesuslah sang pemberi hidup yang berkelimpahan. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kisah Rasul 10 ayat 38. Ayat ini dengan jelas menyingkapkan bahwa penyakit apapun
yang Yesus jumpai ketika dia berjalan di muka bumi adalah pekerjaan iblis. Yesus datang untuk melayani semua orang yang ditindas oleh rencana jahat setan. Dan ia melakukannya sampai hari ini. Karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Kuasa atas penindasan kanker oleh iblis ada di dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam Kisah Rasul 3, Rasul Petrus menjelaskan kepada kerumunan orang yang takjub bagaimana seorang pria lumpuh menerima mujizat kesembuhan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kisah Rasul 3 ayat 16. Oleh kuasa nama Yesus dari Nazaret, pria lumpuh itu disembuhkan. Demikian juga hari ini, kita mengambil otoritas yang sama dan kekuasaan yang sama atas penindasan iblis di dalam nama Yesus. Saya sering bertanya-tanya bagaimana orang-orang bereaksi saat mereka mendengarkan siaran radio saya dan menyimak berbagai kesaksian tentang mujizat kesembuhan. Saya menduga beberapa orang mungkin berpikir bahwa semua kesaksian itu adalah contoh fanatisme berlebihan, atau bahwa kita sedang hidup di bawah awan mistis. Tidak sobatku, ini adalah realita yang mulia. Saya tidak akan pernah lupa pertama kali saya mulai menggunakan kuasa nama Yesus melawan kanker. Suatu pengurapan besar dan getaran kudus melanda seluruh diri saya saat saya menghadapi kasus kanker dan berkata-kata di dalam nama Yesus. Ingat, Yesus berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Yohanes 14 ayat 13. Ketahuilah bahwa pengurapan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk melepaskan setiap kuk perbudakan. Alkitab mengatakan bahwa kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Yesaya 10 ayat 27. Di awal pelayanannya, Yesus mengumumkan, "Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Lukas 4 ayat 18-19. Sahabat, pengurapan Roh Kudus di dalam hidup Yesuslah yang memampukan dia menjadi pembebas para tawanan iblis. Dan pengurapan yang sama inilah yang telah Ia berikan kepada Anda dan saya, supaya kita boleh melayani kelepasan dan kesembuhan kepada setiap tawanan setan, termasuk penyakit kanker. Ingat, Allah tidak membedakan orang. Kisah Rasul 10 ayat 34. Dengan kata lain, Tuhan tidak pilih kasih. Sebagaimana Ia telah menyembuhkan begitu banyak orang dari kanker oleh kuasanya yang tak terbatas, Ia juga akan menyembuhkan Anda dan saya oleh kuasanya yang tidak terbatas itu. Saya telah menemukan 3 sikap yang dimiliki orang-orang mengenai kesembuhan dari kanker oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan bisa menyembuhkan kanker, tetapi Ia tidak akan menyembuhkan saya. Yang kedua, Tuhan bisa menyembuhkan kanker dan Ia mungkin menyembuhkan saya. Yang ketiga, Tuhan menyembuhkan kanker dan Ia akan menyembuhkan kanker saya. Tuhan tidak hanya sanggup, tetapi juga mau menyembuhkan Anda. Bahkan menyembuhkan Anda adalah kehendak Tuhan. Dia sudah menyediakan kesembuhan melalui karya salib Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Persiapkanlah hati Anda dengan menyelidiki untuk mengetahui apakah ada dosa yang mungkin belum Anda sadari atau Anda tidak akui. Singkirkanlah perbuatan dosa apapun dari hidup Anda, karena dosa di dalam hidup Anda akan mengikat tangan Tuhan untuk tidak bisa bekerja maksimal.
periksalah juga hati Anda untuk mengetahui apakah ada sikap yang tidak mau mengampuni, yang luka, yang penuh dengan dendam, kepahitan, sakit hati. Karena roh yang tidak mau mengampuni juga merupakan penghalang kuasa Allah bekerja. Ikuti saran dalam Yakobus 4 ayat 6-8. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Perhatikan, dari ayat-ayat tersebut kita melihat Tuhan tidak ingin kita menjadi sombong, congkak. Tuhan tidak ingin kita menjadi najis atau tetap hidup dalam ikatan dosa. Tuhan tidak ingin kita ragu dan mendua hati. Jadi singkirkanlah kesombongan, keraguan, dan dosa-dosa yang ada. Bertobatlah. Setelah Anda mempersiapkan hati Anda dengan menyingkirkan semua penghalang untuk menerima mujizat dari Tuhan, mulailah merenungkan kasih Yesus yang begitu dahsyat bagi Anda. Dia yang sudah mati untuk menyediakan apa yang Anda butuhkan hari ini. Pikirkanlah bilur-bilur Yesus. Pujilah Tuhan karena sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk memerdekakan Anda, menyelamatkan Anda dari dosa, dari kutuk, dari sakit penyakit, dari kemiskinan. Pikirkan Matius 8 ayat 17. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sadarilah apa artinya itu bagi hidup Anda. Yesus sendiri sudah memikul kelemahan Anda. Yesus sendiri sudah menanggung penyakit Anda, supaya Anda bisa bebas dan sembuh total. Renungkan Yesaya 53 ayat 5. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pertimbangkan kebaikan dari bilur-bilur luka di tubuh Yesus itu, dan bagaimana kesembuhan Anda sudah dibeli dan lunas harganya melalui karya salib Yesus Kristus. Pujilah Tuhan untuk 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berikan pujian dan syukur kepada Tuhan bahwa kesembuhan Anda adalah suatu fakta yang sudah tercapai. Renungkan sekali lagi Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kristus yang sama yang menyembuhkan ketika ia berjalan di muka bumi masih menyembuhkan sampai hari ini. Sekarang juga percayalah dan terimalah kemenangan itu. Terimalah mujizat Anda, terimalah kelepasan Anda, terimalah kesembuhan Anda. Berdoalah sebagaimana yang diperintahkan dalam Yakobus 5 ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan ini yang memerdekakan Anda dan menyembuhkan Anda dari kanker yang telah dikirim iblis kepada Anda. Tolaklah kanker itu di dalam nama Yesus Kristus, dan pujilah Tuhan Yesus untuk bilur-bilurnya di Kalvari. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.